Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga tanggal 6 Oktober 2021. Kami atas nama anggota Majelis Jemaat yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat datang buat jemaat yang hadir di tempat ini. Kami juga terima kasih kepada jemaat yang sudah beribadah dan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Kristi Febianti Lekahena. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, unaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan berkenanlah atas pengabdian kami, ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami dan persekutuan gereja yang Engkau diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait yang ketiga. Indahnya saat yang teduh pedampung permohonanku kepada Yang Maha Benar.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Baik kita yang ada di gedung gereja saat ini maupun ibu bapak dan keluarga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami manusia lemah dan tidak berdaya Tuhan, ketika kami hidup jauh daripada kasih-Mu. Dan di malam hari ini Tuhan, kami mengaku akan segala keberdosaan kami, terlebih khusus ketika kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu yang begitu kudus dan mulia Tuhan. Namun kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon biarlah Roh Kudus dan hikmat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Baik kami yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, maupun setiap umat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga hanya kuasa dan kasih-Mu yang memenuhi hidup kami dan memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di sepanjang anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pada malam hari berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Tema perenungan bagi kita dalam ibadah keluarga saat ini adalah siap melakukan tugas besar. Bacaan bagi kita dari kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita mulai sejak hari Minggu kemarin dalam ibadah sakramen perjamuan kudus menuntun kita untuk mengetahui tugas besar seperti apa yang Rasul Paulus emban, yang Rasul Paulus lakukan, sehingga membuat Rasul Paulus menjalani penganiayaan demi penganiayaan. Sejak tanggal 19 September kita sudah bersama-sama disampaikan tentang keributan di Tesalonika. Ketika Paulus tiba di Tesalonika, ia tidak diterima oleh orang-orang satu kaumnya, orang-orang Yahudi. Namun di bacaan sebelumnya dalam Kisah Para Rasul pasal sebelumnya, pasal 16, diceritakan tentang Paulus yang tidak diterima oleh orang-orang Yunani dan sebagainya, orang-orang non-Yahudi. Ketika di Tesalonika, Paulus tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya sendiri. Dan ketika pada hari Minggu kemarin, dalam Kisah Para Rasul 22, yang dikisahkan Paulus ketika ditangkap di Yerusalem, ia kemudian meminta izin kepada kepala pasukan atau kepala penjara, izinkan saya berbicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya sendiri, yang pada saat itu meneriaki dia, enyahkan dia, bunuh dia, dia tidak layak ada di muka bumi ini. Tugas besar seperti apa yang diemban oleh Paulus jika bukan menjalankan misi Allah untuk memberitakan kebenaran Tuhan bagi setiap orang.
Ibu Bapa dan Saudara, keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, dalam segala penganiayaan yang Paulus alami, apakah kemudian membuat Paulus mundur? Jawabannya adalah tidak. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Bahkan ketika ia harus menjalani hukuman mati, dipenggal kepalanya di penjara di Roma, apakah ia mundur? Jawabannya tidak. Ia tahu resiko dari pelayanan, resiko dari pekerjaan memberitakan Injil yang dia jalani ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Ketika ia masih bernama Saulus, ia masih menjadi seorang Yahudi yang taat. Tugasnya adalah memusnahkan, menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi ketika dia menjadi orang percaya, ia menjalankan misi Allah untuk mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan bagi dunia, maka ia tahu jelas misi yang ia jalani, tugas besar yang ia jalani, tidak kemudian membuat dia merasakan nyaman begitu saja. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjumpai dia di gerbang pintu Damsyik. Ia tahu bahwa tugas selanjutnya yang akan ia jalani, ia akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang membenci kehidupannya. Sama seperti ia memperlakukan orang-orang Kristen pada masa itu yang berusaha untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Ia tahu akan resiko yang ia hadapi, Ibu Bapa dan Saudara. Pertanyaannya bagi kita, Ibu Bapa, Saudara dan saya adalah, dalam segala aniaya, dalam segala penderitaan yang Paulus alami untuk mengerjakan tugas besar untuk memberitakan Injil, Tuhan di mana? Ayat 11 pasal 23 ayat 11 yang menjadi bacaan kita saat ini mencatat bahwa Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tuhan tidak kirim malaikatnya untuk datang menjumpai dia dan katakan, "Allah berfirman kepadamu, kuatkanlah hatimu, sebab engkau akan pergi ke Roma." Allah tidak mengirimkan utusannya ataupun malaikat untuk menghibur Paulus. Ia datang sendiri dan mengatakan kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh Paulus. Engkau berani loh, karena engkau dengan sudah begitu baik bersaksi tentangku di Yerusalem. Maka kuatkanlah hatimu ketika engkau akan meneruskan perjalanan pekabaran Injil ini di Roma. Ibu Bapa dan Saudara, Tuhan tahu bahwa Paulus mungkin merasa lelah dan segala hal yang dilakukan olehnya, Paulus mungkin merasa sia-sia saya memberitakan Injil. Toh saya berbicara di depan orang Yahudi juga. Dalam bacaan kita kemarin di hari Minggu, mereka malah katakan kepada saya, "Enyahkan dia tidak layak ada di muka bumi ini." Rasanya kok sia-sia. Tapi di dalam segala kelemahan, di dalam segala keraguan, di dalam segala keterbatasan yang Paulus alami karena saat itu sedang ditangkap, ketika orang bertanya-tanya di mana Tuhan, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah." Ibu Bapa dan Saudara, pertanyaannya bagi kita selanjutnya adalah ketika Tuhan datang menghibur Paulus dan mengatakan kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu karena apa yang kau lakukan sudah bagus di sini, nanti kamu ke sana, kamu akan lebih kuat lagi." Pertanyaannya bagi kita, apakah
Dengan Tuhan hadir dan mengatakan seperti itu kepada Paulus, Paulus lalu mendapatkan keringanan. Saya percaya kita setia membaca firman Tuhan. Kita tahu akhir dari kisah hidup Paulus seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan. Ia menjalani hukuman mati. Kepalanya dipenggal di penjara di Roma. Tidak ada keringanan sedikit pun yang Paulus alami dalam memberitakan Injil dan kebenaran Tuhan. Ini mau menjelaskan kepada ibu bapak, saudara, dan juga saya. Jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai kita salah mengerti tentang penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita lalu punya pemahaman yang salah tentang keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau jadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kita mau jadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka ibu bapak dan saudara, melalui kisah Tuhan yang menghampiri Paulus, Tuhan yang mendatangi Paulus, dan sepanjang langkah perjalanan hidup Paulus, mau dinyatakan bagi ibu bapak, saudara, dan saya, bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Namun bukan berarti bahwa penyertaan Tuhan itu membuat ibu bapak, saudara, dan saya semakin nyaman dalam menjalani hari-hari hidup kita. Bukan berarti bahwa orang yang mau dekat dengan Tuhan, oh karena saya sudah dekat dengan Tuhan, oh segala beban saya luruh. Saya tidak punya lagi beban. Saya mau semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin rindu pada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh jadi murid Tuhan. Maka semua hal yang negatif-negatif dari kehidupan kita ini akan berlalu begitu saja. Tidak. Ibu bapak, saudara, dan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah Tuhan yang mendatangi Paulus dan mengatakan kepada Paulus, kuatkanlah hatimu seperti yang sudah engkau lakukan dengan sangat berani di Yerusalem, engkau juga akan diutus ke Roma. Maka kisah ini mau mengajarkan kepada ibu bapak, saudara, dan saya, kuatkan hati kita. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan supaya kita nyaman. Penyertaan Tuhan kepada ibu bapak, saudara, dan saya bukan supaya kita nyaman, tapi supaya kita semakin kuat. Semakin kuat untuk apa? Untuk menjalankan tugas besar, untuk menjalankan misi Allah dalam dunia ini. Misi apa? Misi untuk mengabarkan keselamatan bagi semua orang. Kalau dirasa semua orang itu rasanya terlalu besar, setidaknya melalui ibadah keluarga di malam hari ini, sampaikan misi itu bagi keluarga kita, orang yang kita rasa paling dekat dengan kita. Jangan lalu bapak-bapak menjadi sosok yang menyeramkan bagi anak-anak. Jangan lalu ibu-ibu menjadi sosok yang tidak bisa didekati oleh anak-anak, ataupun sebaliknya, anak-anak kemudian membentengi diri. Oh, orang tua zaman sekarang tuh tidak tahu apa-apa, gap terlalu besar. Tidak juga. Menyampaikan misi Allah dalam hidup keluarga, dalam kata dan tindakan. Lakukan yang benar dalam hidup keluarga. Penyertaan Tuhan mungkin tidak membuat jalan hidup ibu bapak, saudara, dan saya semakin mudah. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita berjalan di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan ibu bapak, saudara, dan saya dalam menjalani hari-hari hidup yang Ia anugerahkan. Terkhususnya ketika ibu bapak, saudara, dipilih sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, yang meyakini bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan akan menguatkan ibu bapak, saudara, dan saya untuk melakukan tugas yang kita terima bersama. Dalam segala kelemahan, segala keterbatasan, bahkan dalam segala keterpurukan yang kita alami, mungkin ada di antara kita, ibu bapak, saudara, dan juga keluarga di rumah maupun yang hadir dalam gedung gereja ini, mungkin kita pernah ada pada titik terlemah hidup kita sehingga mempertanyakan di mana Tuhan dalam segala permasalahan hidup kita, terkhususnya karena COVID-19. Tuhan di mana?
ketika pekerjaan saya harus diambil? Tuhan di mana ketika papa mama saya dipecat dari pekerjaan? Ibu bapa dan saudara, kisah Paulus yang didatangi oleh Tuhan yang menjadi bacaan dan perenungan kita di malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam segala kelemahan, titik terlemah, titik terendah hidup kita, Tuhan ada, Tuhan datang, dan Tuhan mau mengatakan, kuatkanlah hatimu anakku. Ketika engkau sudah dengan sangat luar biasa gemilang melewati segala persoalan hidup sampai dengan di titik ini, kuatkanlah hatimu untuk berjalan mengarungi anugerah kehidupan yang aku berikan kepadamu. Untuk apa? Untuk supaya nama Tuhan yang terus ditinggi dan dimuliakan dari dalam kehidupan kita, dari dalam kehidupan keluarga kita, dari dalam kehidupan pelayanan kita, yang walaupun banyak kerikil, tapi percayalah Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan ibu bapa, saudara dan saya dalam menjalankan setiap tugas yang Ia percayakan bagi kita. Selamat memaknai dan merasakan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka kepada air maka yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, dirubah dan kerjamu baik, ingatlah tetap ku menyertai kamu. Ibu bapa saudara, mari kita merendahkan hati dan mengangkat segala permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, yang menganugerahkan bagi kami hingga sampai saat ini kekuatan dan kesehatan. Bahkan di dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, Engkau nyata memberikan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, pun di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja yang Engkau percayakan bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan ketika kami menemui kerikil-kerikil di dalam perjalanan hidup kami. Kuatkan hati dan iman kami ya Tuhan untuk menjadi agen misi keselamatan-Mu
Pertama-tama bagi keluarga kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami sebagai anak-anak, kuatkan kami Tuhan untuk membawa misi kedamaian-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami sehingga itu terpancar bagi setiap orang yang ada di sekitar keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Tolong kami Tuhan ketika kami berada di titik terlemah dalam hidup kami, sehingga hanya kekuatan-Mu yang boleh terus kami maknai ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami bagi keluarga-keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang mengikuti ibadah di malam hari ini, kami yang ada di gedung gereja ini ya Tuhan, maupun setiap keluarga yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kami membawakan segala pergumulan-pergumulan kami, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah dari kekudusan-Mu. Engkau bukan hanya melihat dan mendengar, namun Engkau jualah yang menjawab akan segala pergumulan kami. Bukan seturut kehendak kami Tuhan, tapi biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu, karena kami mengimani Tuhan, pahit sekalipun yang terjadi pada kami, namun ketika itu datangnya daripada-Mu Tuhan, Engkau sumber segala yang manis, akan menggantikan segala kepahitan itu menjadi makna yang berarti bagi hidup kami. Tolonglah ya Tuhan akan setiap pergumulan keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih Makassar ini ya Tuhan, dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 12. Tolong umat-Mu Tuhan, dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang ada dalam kandungan ibu. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus memberkati dan menyertai akan segenap keberadaan umat-Mu ini ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan bagi setiap kami yang Kau utus untuk melayani dalam ibadah saat ini, baik sebagai presbiter maupun sebagai pemandu lagu, organis, tim multimedia, tim taktis adaptasi kebiasaan baru, bahkan security sekalipun ya Tuhan. Berkati pengabdian kami sehingga ibadah ini, pelayanan kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Doa kami bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang Kau utus untuk melayani di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih Makassar, para pendeta, para diaken penatua, pegawai kantor gereja, unit-unit misioner yang ada. Secara khusus doa kami bagi panitia yang sudah boleh terbentuk, panitia Natal ya Tuhan, Engkau berkati sehingga biarlah setiap hikmat-Mu menuntun akan anak-anak-Mu di dalam kepanitiaan ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami bagi setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Hadir ya Tuhan, berikan ketenangan-Mu bagi mereka, damai sejahtera sukacita, terkhususnya berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan bagi kehidupan mereka. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan, topangan dari keluarga terkasih, biarlah semuanya itu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan dalam proses pemulihan yang berjalan. Doa kami bagi setiap umat-Mu yang sampai dengan saat ini masih ada dalam rasa duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hadir dan hibur mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka sedikit pun. Tuhan selalu ada dengan sukacita untuk menghibur dan mendampingi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami bagi segenap umat-Mu, Tuhan tolong akan keberadaan umat-Mu dalam berbagai pergumulan yang saat ini mereka alami dan mereka naikkan kepada-Mu ya Tuhan, baik yang mereka ungkapkan melalui doa maupun yang mereka
ungkapkan dari dalam hati mereka kepadamu ya Tuhan. Bapa, dengar dan sahutilah akan segala permohonan kami. Masih banyak doa dan permohonan yang kami minta daripadamu ya Tuhan. Namun kami menyadari akan keterbatasan kami, dan kami mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang mendengar dan menjawab akan segala permohonan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bawakan segala doa kami ini, permohonan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Doa kami, hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Rabu 6 Oktober 2021. Mohon seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 6, organis Saudara Stefli, pemandu lagu Saudara Peter Pasania, dan produksi siaran tim multimedia dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 13 Oktober 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto Wagai, pelayan liturgi Penatua Erol Makaleu, dan Diaken Tita Rustia Saputra. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 8 Oktober 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi Bapak Tony Kairupan dan Bapak Maximilian Rumiap. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring atau luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan memberkati. Pelaksana harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarompait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menerima amanat dan pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar, bagikanlah damai dan kasih Tuhan yang telah engkau terima dalam keluarga, jemaat, dan bagi sesama. Yakinlah akan kasih Allah yang terus menuntun dan menguatkanmu. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan
Ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah berdukur Dia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah berdukur Dia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapanmu, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat malam. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua.